Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share untuk perihal AC yang selalu isi freon ya, yang dimana kalau selalu isi freon gitu ya, berarti ada area yang mengalami kebocoran gitu ya. Nah, di sini kami yang pertama ini kami akan ngecek kebocoran bagian instalasinya dulu ya. Tentu penghubung ke outdoor unit di sana ya, di atas dak itu sudah dihubungkan antara pipa yang besar dengan pipa yang kecil gitu ya, mempergunakan double nipple gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mempergunakan vakum dengan sistem divakum. Apakah nanti jarumnya itu setelah di bawah 0 itu dia akan naik lagi, berarti instalasi tersebut mengalami adanya kebocoran gitu ya. Jadi cara ini tuh cara ketika AC tersebut mengalami selalu isi freon dalam jangka waktu yang lumayan agak lama ya. Berkurangnya itu sehingga timbul bunga es di pipa kecilnya itu kurang lebih sekitar 2 bulanan gitu. Oke, ini sudah kita vakum. Lumayan lama lah proses pemakumannya ya, 20 menitan kurang lebih ya. Ini sudah menunjukkan di bawah 0 PSI ya, sudah sangat vakum sekali. Tetapi begitu kita tunggu ya, kita tunggu sampai beberapa menit gitu ya, tidak ada perubahan, jarumnya itu tetap di bawah 0 gitu ya. Oke, dengan mempergunakan vakum ini berarti kesimpulannya instalasi tidak terprediksi ya. Nanti kita ada cara lain lagi, tetapi ini dengan cara mempergunakan vakum gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian EPAP ya, ke indoor unit. Salah satu pipanya kita tutup, dan salah satu pipanya lagi yang kecil ukuran seperempatnya kita hubungkan ke meteran freon atau manifold ini ya. Kita lakukan proses pemakuman lagi untuk memastikan apakah indoor unit ini terprediksi oleh vakum ini gitu ya. Kita coba saja. Oke, kita coba vakum bagian dia punya EPAP-nya. Kalau untuk bagian outdoornya ya, sekarang kondisinya itu sudah dilepas, dan lagi pula untuk meriksa di bagian kondensor atau outdoor unit itu sangat mudah, dengan dilihat aja sangat mudah, karena sifatnya bagian kondensor atau outdoor unit itu kan panas. Jadi kalau seumpamanya di outdoor unit itu ada mengalami kebocoran, ada sedikit berminyak yang tidak akan kering-kering, bakalan kelihatan kalau di outdoor unit. Jadi di sini kami hanya tinggal memeriksa di bagian instalasi dengan bagian EPAP dengan kita coba dengan mempergunakan vakum gitu ya. Tapi ya gitu ya, ini hasilnya ya, kita coba tutup. Ini sudah di bawah 0 banget ya, sama ini juga lumayan lama kami melakukan proses pemakuman ya. Dan setelah dimatikan vakumnya, tunggu dulu sesaat ya, setidaknya 5 menit lah gitu ya. Siapa tahu kalau seandainya ada kebocoran di EPAP ini, pasti selang jarum manifold ini yang tadinya di bawah 0 banget nanti akan sedikit demi sedikit akan naik kalau mengalami kebocoran. Tetapi ternyata di sini ya, setelah kami tunggu juga sama seperti instalasi tadi, jarum manifold ini tidak berubah, masih tetap di bawah 0 ya. Jadi sebetulnya kebocoran ini di mana gitu kan? Baik, setelah mempergunakan vakum, alat vakum tidak terprediksi adanya kebocorannya di mana gitu ya. Sekarang kita akan mempergunakan tekanan aja ya. Kita pergunakan freon, kita tekan lebih tinggi ya tekanannya gitu ya. Siapa tahu kalau seumpamanya rem bocornya kecil gitu ya, hanya sekedar rembas, justru dengan vakum itu tidak akan terprediksi ya. Jadi sudah jelas kalau seumpamanya habis freonnya itu dalam jangka waktu 2 bulanan gitu, hingga terjadi nimbul bunga es, sudah jelas itu akan sulit diprediksi kebocornya kalau mengandalkan divakum atau mempergunakan air sabun gitu, karena itu hanya sekedar rembes gitu ya. Nah, di sini kita mempergunakan freon ya, kita tekan full ya. Tekanan ini tinggi lebih dari 220 PSI ya. Kita coba gitu ya. Ini masih kondisi pengecekan di bagian EPAP ya. Kita perhatikan dengan tekanan tinggi ini
Jika jarum manipul itu tekanan freon yang ada di EPAP ini berkurang sedikit demi sedikit, berarti EPAP tersebut bocor. Tapi kalau ternyata kita tunggu beberapa saat gitu tidak ada perubahan, tekanan masih tetap di posisi tekanan tinggi ya, berarti EPAP tersebut aman, gitu kan? Nah, seperti yang kami alami ini ya, sudah jelas EPAP ini tidak ada perubahan ya, jadi EPAP ini aman. Oke, sekarang kita menuju pengecekan ke bagian dia punya instalasi yang tadi kami sampaikan bahwa ujung pipa yang di sini yang besarnya sudah kami tutup dengan mempergunakan nepel, yang di luarnya di bagian outdoor sana sudah kita lepas dari unit outdoor dan kedua pipa tersebut sudah digabungkan gitu ya. Jadi sirkulasi gitu ya. Oke, sekarang kita penasaran untuk memastikan adanya kebocoran itu di mana gitu ya. Yang jelas di evaporator dengan diberi tekanan pun tidak ada penurunan tekanan, berarti aman. Oke, sekarang kita bagian ke instalasi ya. Kita taruh ini di jarumnya, kita taruh di posisi lebih dari 220 ya. Apalagi tadi yang EPAP itu sampai kita metok gitu ya, kebablasan kita buka dia punya freonnya. Nah, sini kita atur setidaknya di sini di manipul ini terlihat ya di 220 ya, sampai habis lah itu 220 PSI ya. Kita coba gitu dengan mempergunakan tekanan tinggi dari freon gitu ya. Oke, setelah ditunggu beberapa saat bisa kita perhatikan ya. Nah, dari jarum ini yang tadinya jalur merah ini mentok ya, di habis gitu, sekarang mulai berkurang. Walaupun hanya ada beberapa strip gitu ya. Oke, kita tunggu lagi gitu ya. Kita tunggu lagi beberapa saat untuk memastikan apakah betul ini instalasi ini mengalami kebocoran gitu ya. Yang tidak tahu titik pastinya ada kebocoran. Entah di mana. Kalau sudah yakin di instalasi, kita tinggal ganti aja instalasinya gitu ya. Nah, sudah kelihatan ya, di sini mulai berubah ya jarumnya ya. Mulai berkurang. Nah, kita sudah tunggu beberapa saat lagi semakin berkurang. Nah, ya. Walaupun sedikit demi sedikit, itu yang kami katakan bahwa AC ini mengalami kebocorannya itu rembes ya. Ada rembes gitu, bocornya itu rembes, bukan nyembur atau bolong, bukan, tapi rembes. Sehingga diberi tekanan juga di sini tuh hanya sedikit demi sedikit turunnya. Sudah jelas ya, dalam jangka waktu 2 bulanan ya, freon itu berkurang hingga mentoknya itu berkurangnya, jadi bunga es itu, ada nimbul bunga es itu kurang lebih 70 atau 80 PSI untuk tekanan freon 410 atau 32 gitu ya. Oke, itu saja sudah jelas ya. Jadi sekarang sudah dipastikan bahwa AC ini mengalami selalu isi freon itu, begitu ditelusuri ya untuk memastikan area mana yang mengalami kebocoran. Di outdoor aman, karena di outdoor itu kita bisa melihat secara langsung gitu ya, karena yang tadi kami katakan kondisi di outdoor itu kan sifatnya itu kan panas, pemipaannya itu semua panas gitu ya. Jadi ketika di outdoor unit itu pipa titik manapun di area outdoor, ketika mengalami kekurangan freon atau bocornya ada di outdoor unit, tentu itu ada sekalian membawa dia punya sedikit oli. Dan pasti di bagian outdoor itu karena sifatnya panas, ketika oli sudah sedikit keluar akan kelihatan seperti basah selalu gitu ya. Jadi untuk outdoor aman. Nah, selanjutnya setelah kita melalui beberapa proses, dari mulai dengan cara dipakum, kelihatan aman, baik di evaporator maupun di instalasi, tetapi dengan cara diberi tekanan, di sini baru kelihatan. Ya, dia punya evaporator, indoor unit aman, diberi tekanan tinggi pun tidak ada perubahan jarum manipul, ya. Tetapi begitu menginjak di pemeriksaan, diberi tekanan di bagian instalasi, di situ ada perubahan tekanan. Jadi sudah jelas permasalahan AC ini mengalami adanya selalu kurang freon, selalu isi freon itu karena adanya kebocoran di instalasi. Kalau sudah seperti itu,
sangat gampang. Apalagi posisi pemasangannya si instalasi itu mudah gitu ya. Kita tinggal ganti saja dia punya instalasinya, tidak perlu dicari titik lagi di sebelah mananya. Itu sudah jelas di instalasi dan tidak perlu diperbaiki. Kalau di bagian instalasi kita tinggal beli aja penghubung indoor-outdoor pipa instalasi itu dengan yang baru gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya ketika pipanya itu yang lama sudah kita ambil. Nah, di sini sudah kelihatan ya, sebagian pipa masih tetap warna kuning, tetapi sebagian pipanya ini sudah hitam, bahkan ada kelihatan seperti basah selalu. Inilah area yang selalu membuat freon tersebut berkurang. Jadi pipa ini selalu rembes, ada mengalami kebocoran, tetapi bocor tersebut hanya rembes gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami tayangkan, baik vlog apalagi tutorial, sedikitnya ada manfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjis.